Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Mr. Ade. Udah ketemu lagi kan sama Mr. Nah, hari ini Mr. mohon maaf tidak bisa bertemu dengan kalian secara Zoom, lewat Zoom ya. Nah, namun Mr. sudah memberikan video pembelajaran kita untuk hari ini. Karena Mister harus menguji kelas 6. Kakak-kakak kalian tuh yang kelas 6 sekarang sedang ujian. Jadi Mister harus memberikan ujian kepada mereka. Yuk kita mulai saja ya. Yuk sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hey, yuk dipersiapkan buku tulisnya karena nanti akan ada pertanyaan yang perlu dijawab, Kak. Kita mulai ya. Hari ini kita mempelajari sebuah cerita berjudul The Man with the Coconut. English for the first grader. How does the story go? One day, baru mulai Mr. bingung. One day, a man went out to gather coconuts. He found many coconuts and put them all on his horse cart. On his way home, he met a boy. The man asked, "How long will it take to reach my house?" The boy looked at the heavy load of coconuts and said, "If you go slowly, you will reach very soon. But if you go fast, it will take you all day to reach your house." Jadi di sini ada sebuah cerita. Ada seseorang yang sedang mengumpulkan coconut dari panen perkebunannya. Lalu dia meletakkannya semuanya di kereta kudanya. Nah, di jalan pulang dia bertemu dengan seorang anak laki-laki. Lalu dia bertanya, "How long will it take to reach my house?" Ayo, kira-kira berapa lama ya saya sampai ke rumah? Lalu si boynya memandangi kereta kudanya, gerobaknya. Kalau kamu jalannya pelan-pelan, kamu akan sampai dengan cepat. Tapi kalau kamu jalannya cepat, kamu bakal ngabisin seharian untuk nyampe rumah kamu. Lah kok begitu? Jalannya cepat, tapi perjalanannya seharian. Tapi kalau jalannya lambat, nyampainya cepat. Gimana ya? Kita lihat selanjutnya. The man thought about the strange reply and began to hurry his horse. Lalu orang itu kebingungan dengan jawaban si anak tadi. Maksudnya apa sih? Itu anak kecil ngomongnya nggak nyambung kali. Gitu kan. Lalu ya udahlah saya buru-buru mempercepat kudanya and began to hurry his horse. Yuk kuda kita berangkat yang cepat supaya nyampe rumah. The coconut fell off and he had to stop and pick them up. Nah ternyata begitu larinya cepat, coconutnya karena jalanannya tidak rata, kudanya pun kan kuda berlarinya naik turun. Jadi coconutnya pada terpental semua dari keretanya. I had to pick them up. Jadi dia berhenti lalu ngambilin lagi. Lalu ditaruh di keranjangnya lagi, di gerobaknya lagi. Lalu berangkat lagi. Jadi kudanya harus berhenti. Then the man hurried again to make up for the lost time. Aduh, gara-gara kelapanya pada jatuh, saya buang-buang waktu. Ayo kuda, jalannya lebih cepat. Again, the coconut fell and the man had to stop again to pick them all up. Kudanya lari cepat lagi, coconutnya jatuh lagi. Orangnya harus berhenti lalu ngambilin coconut lagi. Again and again, the man hurried. Kudanya disuruh lari lagi yang cepat. Kemudian coconutnya jatuh lagi. Again and again, terus menerus seperti itu. When at last he reached home, it was night. Wah, ternyata begitu sampai rumah, benar-benar seharian nyampe rumah sampai malam. The man thought of what the boy had said and
It did not seem strange anymore. Oh, jadi ternyata anak itu benar kalau saya buru-buru, malah saya nyampe rumah nyampe malam. Karena saya harus berhenti ngambilin kelapa, terus berangkat lagi, terus berhenti lagi. Tapi sedangkan kalau tadi saya jalannya pelan-pelan kan nggak bakal jatuh ya kelapanya ya. Seperti itu. Nah, kita coba cek pemahaman kita yuk. Circle the correct answers. When the man hurried his horse, saat si laki-laki menyuruh kudanya berlari cepat. What happened? Apa yang terjadi? The coconut fell off. Ya, benar sekali. Apakah dia sampai rumah dengan cepat? Tidak. Ya, the coconut fell off. Number 2. When the coconut fell off, the man went back to gather more coconuts, or the man had to stop and pick them up. Apakah orang yang kembali ke perkebunan mengambil lebih banyak coconuts, atau dia berhenti lalu mengambil coconuts yang terjatuh? Nah, berhenti. He stopped and picked them. Number 3. The man gathered many coconuts that made a heavy load on his cart to share with the boys. Ya, dia mengumpulkan banyak coconuts yang membuat kereta kudanya menjadi berat. Kalau berat, tinggi kan, numpuk banyak kan, kelapanya akhirnya gampang jatuh karena sudah lebih tinggi daripada gerobaknya itu. Benar sekali. Number 4. The man reached home late at night because his coconut kept falling, atau because his horse was too slow. Apakah kudanya lambat? Tidak, tapi karena dia terus-menerus berhenti mengambil coconutnya yang terjatuh. Oke, kita belajar ke pembelajaran selanjutnya. Prepositions. The words on, at, and in are prepositions. They tell us where something is placed. Nah, kita belajar tentang preposisi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita menggunakan di. Di mana buku tersebut? Di atas meja. Di mana kamu tinggal? Di Bekasi, di Jakarta. Di mana kamu makan? Di meja makan. Di mana kamu tidur? Di kasur. Nah, di sini kalau bahasa Inggris, di-nya tuh banyak. Ada on, ada at, ada in. Kapan ya kita menggunakan on, kapan kita menggunakan at, dan kapan kita menggunakan in. Kita lihat di sini. The coconuts are on the cart. Coconutsnya ada di atas gerobak tersebut. The coconuts are on the cart. The children are at the bus stop. Ini ada lokasi namanya bus stop. The children ada di tempat tersebut. Yang kita selanjutnya, we put the coins in his pocket. In his pocket. Dia meletakkan koinnya apakah di atas celananya? Tidak, tapi di dalam kantung celananya. Nah, kita perjelas lagi yuk satu persatu. On. On is used for days and on top of an object. Kita kalau menggunakan hari, kita menggunakan on. Lalu ada juga on itu digunakan top of an object, di atas suatu benda lainnya. Meja, gerobak, dan benda-benda lainnya yang bisa kita untuk meletakkan sesuatu. I study English on Tuesdays. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. I study English on Tuesday. I study English on Tuesday. Ya, itu contoh dari penggunaan hari. Kalau kita melakukan hari, mau menyatakan hari, kita sebutkan menggunakan on. Lalu kalau kita lihat yang kalimat kedua, the food is on the table. Makanannya ada di atas meja. The food is on the table. Jadi table itu benda-benda yang kita bisa meletakkan sesuatu kan. Makanannya ada di atas meja.
Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. The food is on the table. Sekali lagi. 1, 2. Wait. Yo, 1, 2, 3. The food is on the table. The food is on the table. Yes, very good. Next, kita belajar at. At, it's used for specific time and specific places. Specific itu tempat-tempat tertentu. Tempat-tempatnya yang sudah sangat jelas atau waktunya sudah sangat jelas. Kalau tadi kita kan, I study English on Tuesday. Tuesday doang, hari kan panjang dong, ada yang pagi, siang, sore, malam. Tapi itu masih tetap dibilang Tuesday hari ini. Kita sekarang masih pagi. Sedangkan kalau kita menggunakan at, maka kita waktunya sangat jelas. Jam berapa? We learn English at 9 a.m. Nah, beda dong. Kalau tadi kan masih Selasa. Selasa kan bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Sedangkan kalau kita menggunakan at, ini sangat detail ke jam 9 pagi. We learned English at 9 a.m. Lalu specific places. I have many friends at the school. Sekolah kamu, saya punya banyak teman di sekolah. Nah, jadi sekolah itu kan tempat yang sangat jelas ya. Kamu sekolahnya di mana sih? Oh, di situ. Ya udah, itu sekolah kamu. Banyak teman kamu di sebelah situ, di dalam sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Next, in. On is, oh Mister salah ketik nih. Ini harusnya in ya. Kok jadi on lagi? In is used for places inside months and years. Nah, kita lihat di sini gambarnya kan ada bu guru dan murid-murid nih sedang berada di dalam ruang kelas. We are in the room 101. We are in the room 101. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. We are in the room 101. Sekali lagi. We are in the room 101. Next, kita lihat contohnya. We started school in July. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. We started school in July. July itu month. Bulan apa tuh? Bulan Juli. Tahun juga boleh. We started first grader in 2020. Tahun kemarin kan kalian menjadi kelas 1. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa diulang lagi videonya jika masih bingung ya. Nah, selanjutnya ini adalah tugas kalian. Complete the sentence with on, at, or in. Nah, Mister bantu nih number 1. Lalu kalian akan menjawab 2, 3, 4, 5, and 6. Number 1. The coconuts fell on, at, in the ground. Ground itu adalah tanah, Pak. Bawah ini nih, di bawah kita yang biasa kita injek-injek. Kalau kita keluar rumah, itu tanah, on the ground. Nah, kalau tanah itu kan coconutnya jatuh ke atas tanah atau coconutnya jatuh ke dalam tanah. Nah, coconutnya kan jatuhnya ke atas tanah dong. Ini tanah. Nah, coconutnya di atas ya deh. Nah, seperti itu. Jadi ini masih di atas. Kalau di atas seperti yang meja tadi tuh. Di atas meja. Maka kita akan menggunakan on. Coba kita cek nomor 2. Tapi Mister nggak mau ngasih tahu jawaban. Number 2. The boy put the coin bla 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 bookshelf. Bookshelf itu adalah lemari untuk buku.
Lemari untuk buku kira-kira apakah di dalam lemari buku atau di atas lemari buku atau itu tempat yang sangat spesifik jelas lemari buku. Nah, boleh kalian jawab menurut pemahaman kalian sendiri-sendiri. Ditulis semuanya ya. Lalu jawabannya jangan lupa diberi garis bawah. Yuk, silakan ditulis. Mister tunggu jawaban kamu via WhatsApp ya. Terima kasih, Mister tunggu jawabannya. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.